滚一边去！徐某不客气。Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin Chen dan yang lainnya pergi ke kota Shaotian. Sesampainya di sana, ada praktisi wanita dari lembah Xuanyin. Lalu, Nona Putri Ketujuh berkata kalau mereka hanya murid lembah Xuanyin dan dalam hal bakat, tentu Putri mungkin tidak lebih buruk dari mereka semua. Praktisi wanita dari lembah Xuanyin pun terkejut melihat Qin Chen di sana. Karena sebelumnya ia pernah bertemu dengan Qin Chen di lembah terlarang. Dan ia adalah Nona Zhao. Lalu juniornya berkata kepada Nona Zhao apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Nona Zhao tidak mau mengatakan yang sebenarnya dan pergi begitu saja. Qin Chen pun teringat dengan Nona Zhao di saat di lembah terlarang. Pangeran ke-8 berkata apakah Qin Chen kenal dengan wanita tersebut. Qin Chen menjawab kalau ia hanya pernah bertemu sekali. Qin Chen tidak tahu saat nanti alam surgawi terbuka akankah cabang istana Eternal Domain Baitian datang. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun sampai di kota. Qin Chen pun disambut dengan baik oleh para penjaga. Lalu Yang Mulia dan para ketua akan pergi ke pemerintahan untuk mendapatkan tempat di alam rahasia iblis surgawi. Beberapa waktu kemudian, leluhur Liu kembali dan sangat kesal karena ia tidak mendapatkan tempat tambahan untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi. Pangeran pun berkata kepada leluhurnya apa yang sebenarnya telah terjadi. Leluhur Liu menjelaskan kalau kota Shaotian hanya memberi dinastinya 3 tempat jenius dari dinasti bawah. Karena jika hanya 3 tempat, dipastikan Tuan Putri Ketujuh tidak bisa ikut ke dalam alam rahasia iblis surgawi. Di saat bersamaan ketiga tetua utama pun kembali. Ketua Zhuo berkata kalau ia dan para tetua telah kembali ke markas Pavilion Pil di kota Shaotian. Dan Ketua Zhuo telah dinobatkan menjadi wakil ketua Pavilion Ketua. Ketua Zhuo juga meminta tempat untuk Nona Xiaoya di alam rahasia iblis surgawi. Ketua Nanggongli juga dinobatkan menjadi wakil presiden Tanah Suci Bloodline dan meminta tempat tambahan. Begitu juga dengan Ketua Aula Yelu. Ia juga berhasil meminta tempat tambahan untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi. Lalu Ketua Zhuo berkata kepada Yang Mulia dan Leluhur Liu, kenapa semuanya wajahnya terlihat suram. Leluhur Liu pun menjelaskan kepada Ketua Zhuo kalau kota Shaotian memutuskan dinasti Wei-nya tidak bisa mendapatkan kuota tambahan untuk memasuki ke alam rahasia iblis surgawi. Akan tetapi Ketua Zhuo mengatakan untuk jangan khawatir. Karena dengan kekuatan dinasti Wei sekarang dapat mendaftar langsung ke Pavilion Tianji agar dipromosikan. Bahkan pejabat kota Shaotian harus mengakuinya. Ketua Nanggongli juga menjelaskan kalau menurut Tanah 100 dinasti, selama Pavilion Chen menjadi kekuatan bawah juga akan mendapatkan 3 tempat. Tapi terbukanya alam rahasia iblis surgawi kali ini, peninjauan kekuatan bawah hampir terhenti. Jadi harus ada orang yang berpengaruh yang angkat bicara. Lalu Ketua Zhuo berkata kalau ia kenal seseorang. Ia juga berkata kepada Qin Chen kemungkinan orang tersebut memiliki bunga pembangkit jiwa yang Qin Chen inginkan. Orang tersebut juga lebih terkenal dari Ketua Zhuo di markas besar Pavilion Pil. Oh? Leluhur Liu pun mengatakan mungkinkah itu penguasa kebun Raja Obat. Dan setahu Leluhur Liu, penguasa kebun Raja Obat itu adalah orang yang aneh dan tidak terlalu manusiawi. Ia juga mengatakan saat itu leluhur Sang Zhao juga diberi pelajaran olehnya dan takutnya semuanya akan sia-sia. Namun Ketua Zhuo berkata kalau ia sebenarnya memiliki hubungan dengan penguasa kebun Raja Obat tersebut.
dan ia akan mencoba menemuinya. Ia meminta untuk berpisah dengan yang lainnya, dan ia meminta leluhur Liu Tai pergi ke pavilion Tianqi untuk dipromosikan menjadi dinasti menengah. Dan ia akan membawa Qin Chen ke penguasa kebun Raja Obat. Tak lama kemudian, Ketua Zuo dan Qin Chen pun pergi ke kebun Raja Obat dengan menaiki burung elang besinya. Di perjalanannya, Ketua Zuo berkata kepada Qin Chen kalau ia hanya pernah bertemu sekali dengan kebun Raja Obat. Dan jika ia tidak setuju, Qin Chen harus memikirkan cara lain. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen pun telah sampai di kebun Raja Obat. Di sana juga banyak para praktisi yang telah menunggu di depan gerbang kebun Raja Obat. Lalu Qin Chen berkata kepada Ketua Zuo, bukankah Ketua Zuo pernah mengatakan kalau penguasa kebun Raja Obat suka menyendiri dan tinggal di tempat terpencil? Qin Chen tidak tahu kenapa di sana banyak praktisi yang menunggunya. Di saat bersamaan ada praktisi yang bernama Tuan Sulong. Ia berkata kepada Ketua Zuo dan Qin Chen, apakah kedatangannya akan meminta penguasa kebun Raja Obat untuk membentuk kekuatan baru? Dan ia juga tahu kalau Qin Chen dan Ketua Zuo berasal dari dinasti kecil. Dan dipastikan penguasa kebun Raja Obat juga bukan orang yang bisa mudah ditemui. Ketua Zuo pun meminta praktisi tersebut untuk tidak perlu memperdulikannya. Tuan Sulong dengan sombongnya mengatakan kalau semua itu demi kebaikan Qin Chen dan Ketua Zuo, agar tidak menyebabkan kematian. Namun Ketua Zuo berkata kepadanya untuk jangan ikut campur apa yang ia lakukan. Ia meminta praktisi tersebut menyingkir dari hadapannya. Praktisi yang lainnya pun mengatakan kepada Tuan Sulong kalau Ketua Zuo sepertinya tidak peduli kepadanya. Jadi, Tuan Sulong pun sangat kesal kepada Ketua Zuo karena tidak menghargainya. Dan ia berkata kalau jangan salahkan dirinya jika bersikap kasar kepada Ketua Zuo. 徐某不客气。 Para praktisi abal-abal juga tahu kalau Qin Chen dan Ketua Zuo membuat Tuan Sulong marah. Dan takutnya Ketua Zuo akan dengan mudah dikalahkan. Ketua Zuo juga sangat marah dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun di saat mereka akan bertarung, datanglah seorang wanita. Dan ia adalah Nona Xiaoxing, murid dari penguasa kebun obat. Ia sangat marah kenapa berisik sekali dan meminta semua pergi jika berdebat lagi. Lalu Tuan Sulong berkata kepada Nona Xiaoxing kalau ia tidak berani membuat keributan di gerbang penguasa kebun Raja Obat. Nona Xiaoxing pun mengatakan hanya yang memiliki jimat Raja Obat yang bisa masuk ke dalam dan bertemu dengan penguasa Raja Obat. Dan bagi yang tidak mempunyai jimat, ia meminta untuk pergi. Para praktisi yang tidak membawa jimat Raja Obat pun memohon untuk bisa memasukinya. Akan tetapi Nona Xiaoxing berkata, bagi yang mempunyai jimat bisa masuk dan bagi yang tidak mempunyai jimat untuk pergi dari sana. Kalau tidak, ia tidak akan bersikap lembut kepadanya. Lalu para praktisi yang mempunyai jimat Raja Obat pun masuk satu persatu. Seketika, Ketua Zuo berkata kepada Nona Xiaoxing kalau ia tidak mempunyai jimat Raja Obat. Tanpa basa-basi, Nona Xiaoxing pun mengusir Ketua Zuo dan Qin Chen karena tidak memiliki jimat Raja Obat. Ketua Zuo pun memperkenalkan diri kalau ia adalah ketua Pavilumpil dari dinasti Wei. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya memiliki hubungan dengan penguasa kebun Raja Obat. Namun Nona Xiaoxing tidak peduli kepadanya. Jika tidak mempunyai jimat Raja Obat, ia meminta untuk pergi. Karena menurutnya, setiap orang yang ingin bertemu dengan penguasa Raja Obat mengatakan hal seperti apa yang dikatakan Ketua Zuo. Di sana, Tuan Sulong pun berkata kepada Nona Xiaoxing kalau ia ingin membantu menyingkirkannya. Lalu Qin Chen pun angkat bicara. Ia berkata kepada Nona Xiaoxing kalau ia tahu bahwa Nona Xiaoxing mempunyai penyakit. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Qin Chen. Qin Chen tahu jika tidak salah tebak seharusnya ada yang salah dengan bloodline Nona Xiaoxing. Qin Chen pun menjelaskan kepada Nona Xiaoxing setiap kali menerobos akan menyebabkan rasa sakit di seluruh tubuh dan tidak bisa menahannya. Nona Xiaoxing juga seharusnya diam-diam mengambil rumput pemulih nadi untuk menyembuhkan bloodline-nya. Hanya saja setelah meminumnya masalahnya menjadi lebih serius. Nona Xiaoxing pun terkejut mengapa Qin Chen tahu semuanya. Lalu Qin Chen meminta Nona Xiaoxing memperhatikan penyakitnya. Karena jika penyakitnya semakin parah, dipastikan untuk bersiap hal terburuknya. Namun di saat itu juga Tuan Sulong sangat marah
karena menurutnya Nona Xiaoxing tidak mempunyai penyakit. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Lalu ketua Zuo mencoba menangkisnya. Tuan Sulong berkata kepada Qin Chen, beraninya Qin Chen mengacu di gerbang penguasa kebun Raja Obat. Ia pun akan menyerang kembali ke arah Qin Chen. Namun Nona Xiaoxing menghentikannya. Ia penasaran dengan Lord Qin Chen. Bagaimana Qin Chen bisa mengetahuinya? Tuan Sulong pun meminta Nona Xiaoxing untuk jangan mempercayainya dan jangan sampai tertipu. Karena jika memang Nona Xiaoxing mempunyai penyakit, kenapa penguasa kebun Raja Obat tidak mengetahuinya? Lalu Qin Chen berkata kalau penyakit itu sangat mudah disembuhkan. Qin Chen juga tahu kalau bloodline Nona Xiaoxing adalah bloodline bunga matahari Yin. Apalagi seharusnya ada bunga matahari 7 kelopak di kebun obat tersebut. Setelah usia bunga itu mencapai 300 tahun, ada semacam energi yang terlahir dan menekan bloodline bunga matahari Yin, yang menyebabkan bloodline-nya rusak. Sedangkan Nona Xiaoxing memperburuknya dengan mengambil rumput pemulih nadi. Seketika Nona Xiaoxing pun tercengang karena Qin Chen tidak hanya memberitahu gejala tubuhnya, bahkan tahu kalau ia sedang menanam bunga matahari 7 kelopak. Jadi ia meminta kepada Qin Chen apakah ada solusinya. Qin Chen pun berkata kalau ia memiliki beberapa cara untuk mengobatinya. Tidak sampai 10 hari bahaya yang tersembunyi akan teratasi. Qin Chen pun langsung mencoba mengobati penyakit yang ada di bloodline Nona Xiaoxing. Lalu Nona Xiaoxing pun mencoba mengeluarkan bloodline-nya. Setelah mencobanya, ternyata bloodline-nya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Dan ia merasakan seperti mengalami kehidupan baru. Nona Xiaoxing pun berterima kasih kepada Qin Chen. Qin Chen pun mengatakan tidak perlu berterima kasih dan apakah ia sekarang bisa masuk ke dalam taman kebunnya. Nona Xiaoxing pun berkata, karena Qin Chen memiliki hubungan dengan penguasa kebun Raja Obat, jadi ia mempersilahkan Qin Chen dan ketua Zuo untuk masuk. Qin Chen dan ketua Zuo pun langsung masuk ke dalam kebun Raja Obat. Lalu para praktisi yang tidak mempunyai jimat Raja Obat pun berkata kepada Nona Xiaoxing kalau itu tidak adil. Nona Xiaoxing pun berkata kepada para praktisi tersebut kalau ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever